Tuhan untuk untuk hari Minggu ini. Sebentar Sebentar lagi kita akan sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kita bisa sekolah minggu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang di ibadah online Aktif hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang terbit matahari. Berkondisi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat sekali ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Mau lagu jadi seperti ini. Cici mau jangan ada yang bercanda lagi ya. Cici mau main serius. Kalau kau suka, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milik.
kami kokoh yang akan menceritakan firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Life Kids, kalian apa kabar ya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, minggu ini Koko Heri akan bercerita firman Tuhan dengan judul Manusia Baru. Oke, nah sebelum itu Koko Heri mau tanya nih, adik-adik siapa yang di sini kalau dapat hadiah baru, mainan baru, atau sesuatu barang yang baru, dapat hal yang baru atau mungkin nilai yang baru, nilai yang lebih bagus, adik-adik merasa senang. Oke, Koko Heri juga senang nih kalau misalnya dikasih hadiah baru sama papa mama, sama cici Koko, karena Koko sudah melakukan sesuatu yang baik. Nah, hari ini firman Tuhannya adalah tentang manusia baru. Nah, kalau misalnya manusia baru, apa yang adik-adik pikirkan tentang manusia baru? Apakah adik-adik menjadi ada 2 atau ada 3? Bukan seperti itu ya. Nah, hari ini Koko mau bercerita ada sebuah ilustrasi. Jadi ada anak namanya adalah Andrew. Nah, suatu ketika Andrew baru pulang sekolah nih adik-adik. Iya, pada saat pulang sekolah dia mau main sama temennya untuk keluar. Nah, dia mau main bola sama teman-temannya. Nah, si Andrew dia kan harus ganti baju dulu, pakai baju bolanya dia dari yang seragam tadi. Tapi pada saat dia pulang, dia cari tuh bajunya di lemari, di mana di tumpukan yang banyak itu. Kok nggak ada bajunya? Nah, padahal itu salah satu baju favoritnya Andrew. Jadi setiap dia main bola, main futsal, dia selalu pakai baju itu. Nah, lalu Andrew cari lagi tuh ke ruang tamu, dia cari ke ruang keluarga, tapi kok bajunya nggak ketemu adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Ternyata pas dia udah bongkar segala macam yang ada barang-barang di rumahnya udah berantakan, terus tiba-tiba mamanya datang dari belakang. Dia tanya dong ke Andrew, kenapa kamu kelihatan sibuk sekali? Kenapa kamu ngeberantakin barang-barang yang ada di rumah seperti itu? Ternyata si Andrew dia bilang ke mamanya, itu baju aku di mana ya mah? Kayak gitu. Bahkan tahu nggak, Andrew itu sampai nyari di cucian kotor. Wah, bayangin adik-adik, kita kan kalau udah pakai baju yang kotor pasti udah tinggal dicuci. Kita nggak mungkin pakai baju kotor yang sama lagi kan untuk dipakai untuk bermain bola. Nah, terus di situ ditanya sama mamanya, emang kamu terakhir naruh di mana sih? Kok kamu bisa sampai bingung gitu? Perasaan baru tadi malam mama setrikain baju bola kamu. Disitulah kita belajar kalau yang dilakukan oleh Andrew itu adalah kehidupan lamanya Andrew. Itu adalah kebiasaan buruknya Andrew. Jadi memang Andrew ini tuh tidak mempersiapkan dengan baik. Harusnya dia mau untuk membersihkan kamarnya, lalu dia memang sudah menyiapkan baju itu. Nah itulah kalau misalnya adik-adik sama seperti Andrew. Nah dari situlah Andrew belajar untuk ketika dia pulang ke sekolah, dia akan mulai merapikan bajunya sesuai dengan tempatnya. Lalu dia akan mulai membersihkan kamarnya yang tadinya berantakan jadi lebih bersih seperti itu. Nah lalu Tuhan juga mau kita semua dan adik-adik yang ada di sini juga kita mulai hidup dengan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Contohnya, misalnya kalau beres makan, siapa di sini yang adik-adik masih naruhnya sembarangan? Kayak gitu. Siapa yang adik-adik belum bisa atau belum mau cuci piring sendiri? Nah, itu adalah hal-hal kecil sebenarnya yang Tuhan ajarkan, Tuhan mau dari adik-adik untuk melakukan sebuah kebiasaan baru. Atau misalnya, papa sama mama minta tolong nih sama adik-adik, tolong habis cuci piring, kalian lanjut nyapu. Setidaknya nyapu kamar sendiri adik-adik. Nah, siapa yang masih suka males, ayo. Nah, kalau yang masih suka males, ayo Koko Heri ajak supaya adik-adik mau untuk membantu orang tua kayak gitu. Nah, karena itu akan membuat papa dan mama sukacita, bahagia, dan adik-adik juga nanti akan senang kalau setelah membereskan kamar adik-adik itu akan terlihat lebih rapi, terlihat lebih bersih. Jadi supaya adik-adik tidak seperti Andrew yang lama. Nah, ketika Andrew yang lama kan dia bingung ya, dia mau cari barangnya kemana, padahal itu barang memang belum mau dipakai. Nah, ketika adik-adik sudah mau membersihkan barang adik-adik, nah itu kan jadi lebih mudah kayak gitu. Nah, lalu artinya hidup baru juga adalah kita benar-benar mau bertobat kayak gitu. Kita mau memulai sesuatu itu ke arah yang lebih baik. Seperti itu, kita mau menyerahkan kehidupan kita, termasuk kehidupan adik-adik semua, kepada Tuhan sepenuhnya.
Nah, ketika itu kita nggak perlu takut lagi adik-adik untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Mungkin ketika di sekolah kita mendapatkan nilai yang jelek, itu karena kesalahan kita sendiri. Kita nggak belajar, kita lebih memilih untuk bermain games, kita lebih memilih untuk nonton YouTube aja deh, lebih seru kayak gitu. Nah, kita harus mulai mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang itu bukan tujuan utamanya kita. Nah, Tuhan mau kita itu termasuk adik-adik menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, seperti itu. Nah, lalu di sini juga salah satu caranya adalah kita terus membangun WPDA kita. Waktu renungan pagi adik-adik, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di gereja, membangun firman Tuhan, kita baca lagi Alkitabnya sama-sama. Atau kalau misalnya kita ke gereja, kita mulai belajar untuk mendengarkan Cici Kokonya lagi bercerita, supaya ketika kita pulang kita dapat firman Tuhan yang baru, kita dapat hikmat yang baru. Jadi adik-adik tahu nih mana yang lama, yang kurang baik, dan adik-adik mulai berpikir, mulai menyadari, aku harus sepenuhnya menyerahkan hidupku kepada Tuhan, seperti itu. Nah, lalu adik-adik juga harus melepaskan kepahitan-kepahitan yang ada dalam hati. Contohnya apa sih? Nah, contohnya nih, iri dengki, kebencian, kemarahan, dendam, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, itu nggak enak adik-adik. Kita harus belajar untuk mengampuni, tidak iri, lalu kita mau memaafkan orang lain, kita bersikap lebih sabar lagi. Nah, lalu kita juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman kita yang lain. Nah, di sini Koko mau untuk adik-adik bisa benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus bertobatnya benar-benar ya, jangan ntar taunya kalau kita ambil dari kisah Andrew tadi, taunya Andrew cuma sehari 2 hari doang mau beresin bajunya, tapi untuk minggu depannya berantakan lagi kayak gitu kan. Nanti dia jadi bingung lagi nyari bajunya di mana, seperti itu. Nah, tapi selain itu juga adik-adik juga harus bisa menjadi contoh. Kalau misalnya adik-adik mau ngomong, perkataan itu harus perkataan yang baik, yang membangun teman-teman adik-adik, papa mama. Kalau misalnya kita diminta bantuan orang tua, kita jangan langsung marah-marah, nggak mau papa, aku nggak mau kayak gitu kan, aku sibuk kayak gitu segala macam. Kalau nggak papa kerjain aja sendiri kayak gitu. Jangan seperti itu ya adik-adik, itu tidak baik. Nanti Tuhan sedih melihat perbuatan adik-adik jika seperti itu. Oke, untuk minggu ini Koko pengen adik-adik kita sama-sama berdoa juga supaya kita semua bisa menjadi manusia baru, menjadi adik-adik yang baru dengan kebiasaan dan habit yang lebih baik lagi, seperti itu. Ayat hafalan kita hari ini adalah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan sekaligus mengakhiri firman Tuhan kita minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami semua bisa menjadi anak-anak-Mu yang mau untuk bertobat dan sepenuhnya menyerahkan diri kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang tidak mudah untuk membenci, untuk iri hati, untuk menyimpan dendam kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau meminta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama dan papa yang belum tergabung di WA Group kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Life Kids kita pada jam-jam yang sudah ada dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Life Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Life Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Life Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Life Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Life Kids dan juga di media sosial Life Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!